Benarkah Perang 2026 ini memasuki babak seperti pada tahun 1099 Masehi? Karena jika iya, jenderal muslim ini malah melakukan hal yang banyak dibenci orang-orang yang penuh dendam. Namun dirinya malah disambut meriah bak raja oleh tawanan perangnya sendiri. Beliau bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Sahabat, mari kita sejenak memejamkan mata dan membawa jiwa kita melintasi lorong waktu ke sebuah masa di mana Yerusalem, kota para nabi, merintih dalam duka. Pada tahun 1099, sejarah mencatat sebuah luka yang terbuka menganga. Al-Quds yang seharusnya menjadi oase kedamaian berubah menjadi hamparan darah. Puluhan ribu nyawa tak berdosa terengut hanya dalam waktu 3 hari. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 40, orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Selama 88 tahun, umat Islam menahan rindu, bersimbah air mata, menanti fajar keadilan yang seolah enggan menyapa. Namun, Allah tidak pernah tidur. Janjinya adalah kepastian di tengah ketidakpastian dunia. Dari kejauhan di tanah Tikrit, lahirlah seorang pemuda Kurdi. Dialah bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya bukan sekedar deretan huruf, tapi simbol keteguhan. Ia tidak datang dengan kesombongan, melainkan dengan penyatuan hati seluruh dunia Islam. Apa rahasianya? Ia memahami bahwa kemenangan bukan dari jumlah pasukan, tapi dari kedekatan jiwa kepada Sang Pencipta. Salahuddin menghidupkan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 46. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Ia menyatukan ukhuwah sebelum mengasah pedang. Ia membasuh wajah dengan air wudhu sebelum mengenakan baju besi, karena ia tahu Yerusalem hanya bisa dibebaskan oleh mereka yang lebih takut kepada Allah daripada kepada musuh-musuhnya. Tahun 1187 Masehi, di bawah terik matahari Hattin yang membara, sejarah baru diukir. Salahuddin dengan kecerdasannya memutus urat nadi pasukan lawan. Pasukan yang selama ini dianggap tak terkalahkan hancur berkeping-keping, bukan karena kebencian, tapi karena Salahuddin adalah instrumen takdir untuk mengembalikan hak yang terampas. Namun, perhatikanlah saat kemenangan itu di pelupuk mata, saat Yerusalem akhirnya menyerah, dunia menahan nafas. Akankah ada pertumpahan darah balasan? Akankah ada orang-orang yang penuh dendam melampiaskannya? Akankah juga ada dendam yang dituntaskan? Dunia ternyata salah sangka saat itu. Salahuddin bukan penakluk yang haus darah. Ia adalah pengamal surah dari Al-Maidah ayat 8. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Inilah yang paling menyentuh. Salahuddin memasuki Yerusalem tidak dengan membusungkan dada di atas kuda. Ia turun, ia melangkah dengan kaki telanjang. Ia menunduk dan mengakui bahwa ini bukan kemenangannya, melainkan kemenangan Allah. Ia tidak membunuh satu pun warga sipil. Sebaliknya, ia membayar tebusan orang-orang miskin dari kantong pribadinya sendiri. Ia menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya, wajah yang penuh kasih, wajah yang membawa rahmat bagi semesta alam. Sejarawan Eropa pun tertunduk malu sekaligus kagum.
Mereka menuliskan bahwa tak pernah ada raja seadil dan sebaik Salahuddin. Ia memenangkan kota itu dengan pedang, tapi ia menaklukkan hati penduduknya dengan kemuliaan akhlak. Waktu berlalu, Salahuddin pun berpulang. Tapi tahukah kalian apa yang ditinggalkannya? Bukan tumpukan emas, bukan istana megah. Hartanya bahkan tidak cukup untuk membiayai pemakamannya sendiri. Semua yang ia miliki telah ia berikan untuk jalan Allah dan kesejahteraan rakyatnya. Ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah membebaskan Al-Quds. Kini, di bawah cahaya bulan yang sama yang menyinari Kubah Al-Aqsa, kita bertanya pada diri sendiri, di manakah jiwa-jiwa seperti Salahuddin hari ini? Yerusalem pernah bebas dan ia akan kembali bebas, bukan oleh orang yang paling kuat senjatanya, tapi oleh mereka yang paling suci niatnya dan paling teguh sujudnya. Sebagai penutup, kita renungkan surah dari Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Semoga Allah membangkitkan kembali semangat Salahuddin dalam diri kita dan dalam para pemimpin yang sedang memimpin perang yang bergejolak. Semangat yang mencintai keadilan, menjunjung tinggi persatuan dan meletakkan dunia hanya di tangan, sementara Allah tetap di hati.